Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat beribadah pada hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Kembali hari ini kami boleh memuji, menyembah Tuhan. Kami boleh bersekutu dengan-Mu dan sebentar kami akan belajar akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan pimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Beri kami pengertian, buka hati dan pikiran kami, supaya kebenaran firman-Mu menjadi benih yang baik Tuhan. Boleh ditaburkan, tertanam dan bertumbuh dalam hidup kami. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu. Beracaralah terus dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, pada hari ini tanpa terasa kita sudah berada di akhir tahun 2020, bulan Desember. Bapak Ibu sekalian, sepanjang perjalanan pada tahun ini banyak kejadian-kejadian yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita sangka-sangka. Dan mulai awal tahun kita sudah melihat beberapa macam bencana, musibah, dan kemudian mulai bulan 2, bulan 3 masuk badai COVID sampai hari ini. Dan ini membuat kehidupan kita sepanjang tahun ini kita hanya mengandalkan Tuhan. Dan karena kemurahan Tuhan saja kita ada sampai hari ini Bapak Ibu. Nah, pada kesempatan yang baik ini kita juga merenungkan, biar kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini menjadi bekal kita untuk memasuki tahun 2021. Apa yang terjadi, apa yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita, mungkin kita memikirkan masih tanda tanya besar dalam hidup kita. Tetapi percayalah, selama kita memiliki pikiran Kristus dan Roh Allah tinggal dalam hidup kita, biar damai sejahtera itu selalu mengalir dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang baik ini kita memikirkan bagaimana pikiran Kristus itu menjadi milik kita, menjadi bekal yang sangat baik dan menjadi kekuatan kita untuk kita terus melangkah bersama dengan Tuhan untuk tahun-tahun yang akan kita lewati. Kita lihat Bapak Ibu sekalian, bagaimana manusia, dikatakan manusia itu begitu luar biasa. Di Ayub 7 ayat yang ke-17 dikatakan, apa gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan. Kemudian ayat yang ke-18 dikatakan, dan kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat. Bapak Ibu sekalian, dikatakan bahwa manusia itu agung dalam pemandangan Tuhan. Karena kita adalah diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Dan Roh Allah tinggal dalam hidup kita. Maka kita adalah ciptaan yang mulia. Kita adalah manusia yang dikasihinya. Ayat 18 dikatakan, yang kau datangi setiap pagi. Tanpa sadar Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu dikunjungi Tuhan setiap hari, setiap pagi. Dan kau uji setiap saat. Nah, ini yang berikutnya. Kita ini diuji Bapak Ibu setiap saat. Tujuannya untuk apa? Untuk pendewasaan kerohanian kita, pengenalan kita kepada Tuhan lebih dalam lagi. Kita diuji oleh Tuhan. Nah, untuk menghadapi ujian-ujian ini Bapak Ibu sekalian, tidak ada cara lain selain kita memiliki apa yang Tuhan miliki. Kita memiliki pikiran-pikiran Kristus. Kita memiliki perasaan Kristus. Kita memiliki kehendak Kristus. Filipi 2 ayat 5 dikatakan, hendaklah kamu
dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi dalam kehidupan kita bersama, dikatakan Paulus dalam Filipi ini, kita harus menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi kita harus menaruh dalam roh kita pikiran dan perasaan Yesus Kristus. Apa yang menjadi pikiran dan perasaan di dalam Kristus itu manunggal dengan hidup kita. Ya, orang-orang yang berpikir seperti Kristus ya akan mampu menyelesaikan banyak hal dalam hidupnya sebab dia yakin bahwa Tuhan selalu menyertai hidupnya. Dan kita ingat bahwa kita diuji Tuhan setiap saat. Oleh karenanya biar ujian itu yang menjadi kehendak Allah itu Tuhan taruh dalam hidup kita sehingga kita menjadi orang-orang yang tangguh, Bapak Ibu. Juga dikatakan dalam Kejadian 41 ayat 38 ya, bahwa peristiwa di mana Yusuf diangkat oleh Tuhan. Lalu berkatalah Firaun kepada para pengawalnya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah. Bapak Ibu sekalian, di dalam jiwa itu pikiran, kehendak, perasaan orang yang manunggal dengan Roh Kudus memiliki hikmat yang besar. Karena hikmat Allah ini yang Tuhan taruh ini itu adalah pikiran Kristus. Di dalam pikiran kita, perasaan kita, dalam kehendak kita yang manunggal dengan Roh Allah. Sehingga pada waktu Yusuf diangkat, Tuhan memberikan pikiran, perasaan, kehendaknya untuk bangsa Mesir pada waktu itu. Diperlihatkan melalui mimpi. 7 tahun kelimpahan. Kemudian terjadi 7 tahun kekeringan, kelaparan begitu dahsyat. Pada waktu mimpi diberikan, pikiran Allah diberikan, perasaan Allah diberikan, itu belum terjadi. Tapi bagaimana seorang Yusuf ini bisa menerjemahkan apa yang menjadi kehendak dan pikiran Kristus? Begitu luar biasa, di luar nalar manusia, di luar kemampuan manusia. Nah, ini yang membuat Firaun ya terkagum-kagum. Bagaimana kita bisa menemukan orang yang berhikmat demikian? Begitu yakinnya apa yang dikatakan oleh Yusuf, kejadian yang belum terjadi. Karena apa? Karena Tuhan yang memberikan, Tuhan yang memiliki masa depan, diberikan kepada Yusuf. Pikiran, perasaan, kehendaknya. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat berikutnya. Kita lihat lagi, contoh berikutnya. Daniel 1 ayat yang ke-19 dikatakan. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hanaya, Misael, dan Asarya. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Ya, kemampuan seorang, kualitas seorang dengan daya pikir serta daya juang seorang memiliki pikiran Kristus selalu melampaui rata-rata kemampuan orang yang pandai dimanapun. Kenapa? Sebab semua pikiran manusia itu berasal dari Allah. Dan pikiran yang berasal dari manusia itu sangat terbatas. Daniel dan teman-temannya mendapat kasih karunia Tuhan. Sebagaimana kasih karunia hikmat yang diberikan pada Yusuf. Sehingga mereka bekerja kepada raja. Ini contoh yang kedua Bapak Ibu. Orang-orang yang begitu luar biasa. Memiliki ya pikiran, perasaan, kehendak Tuhan. Melalui roh Allah yang manunggal dengan rohnya. Ya. Daniel ayat pasal 1 ayat 20 dikatakan berikutnya. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian, yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali
lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Orang yang bergaul erat dengan Tuhan akan menerima hikmat jauh di atas rata-rata dari kebanyakan orang dunia. Sehingga kita bisa melakukan apapun yang orang lain tidak bisa melakukan. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini merupakan suatu rahasia bagaimana orang itu bisa melangkah jauh ke depan, dan itu merupakan kasih karunia yang Tuhan berikan dalam hidup seseorang. Tidak ada seorang pun yang tahu satu langkah di depannya, satu hari, satu minggu, satu bulan, bahkan 1 tahun ke depan apa yang terjadi. Tidak ada seorang pun yang tahu. Hanya Tuhan sendiri yang tahu. Karena Dia yang memiliki masa yang akan datang itu. Hanya dengan memiliki pikiran Kristus, pikiran Allah, dan kita mendapat kasih karunia, dan kita bisa menerjemahkan waktu-waktu yang akan datang, apa yang akan terjadi. Kalau kita perhatikan firman Tuhan, banyak nabi-nabi, hamba-hamba Tuhan dipakai secara luar biasa mengenai masa-masa yang akan datang. Seperti Daniel menerjemahkan tentang kedatangan Tuhan. Bagaimana Yohanes di Pulau Patmos mendapat pewahyuan ilahi. Bagaimana kedatangan Tuhan kelak. Banyak hamba-hamba Tuhan yang dipakai untuk menerjemahkan apa yang akan Tuhan kerjakan untuk masa yang akan datang. Dan ini menjadi suatu kekuatan, modal yang luar biasa yang harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan, Bapak Ibu. Dalam menghadapi tahun yang akan kita lewati nanti. Apa yang terjadi kita tidak tahu. Kita memerlukan bekal, yaitu memiliki pikiran Kristus. Pikiran, kehendak, perasaan Kristus harus kita miliki. Dan ini yang akan membuat kehidupan kita selalu berjalan dalam tuntunannya hari demi hari. Dengan sukacita dan damai sejahtera bersama dengan Tuhan. Nah, kita lihat berikutnya. Apa yang kita hadapi hari-hari ini? Biar kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus seperti yang mendapat kasih karunia kepada Yusuf dan Daniel dan teman-temannya. Kita baca lagi 1 Korintus 2 ayat yang ke-10. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, Roh Kudus itu yang menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah, rencana Allah, masa depan, apa yang akan dilakukan di dalam dunia ini, dalam rangka menyelamatkan jiwa-jiwa. Dan hanya Roh Allah sendiri yang tahu. Kalau saudara baca ayat-ayat di atasnya, dikatakan oleh Paulus dalam 1 Korintus 2 ini, siapa yang tahu akan pikiran Allah selain Roh Allah itu sendiri? Siapa yang tahu akan pikiran manusia selain roh manusia itu sendiri? Tidak ada seorang pun yang tahu akan pikiran kita. Bahkan suami tidak tahu akan pikiran istrinya, istri tidak tahu akan pikiran suaminya. Yang tahu hanya dirinya sendiri. Demikian juga apa yang terdapat dalam pikiran, perasaan, kehendak Allah, yaitu Roh Kudus itu sendiri yang tahu. Dan Roh Kudus ini dikaruniakan kepada kita sehingga kita mengerti akan kehendak Allah dalam hidup kita. Nah, ini yang menjadi kekuatan kita, Bapak Ibu, dalam menjalani hari-hari yang akan kita lewati. Coba kita perhatikan lagi. 1 Korintus 2 ayat 11 berikutnya. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Jika Allah beserta dengan kita dan rohnya manunggal dengan roh kita, maka tidak ada hal-hal yang tersembunyi yang tidak akan diutarakan Allah kepada kita.
Jadi semuanya Bapak Ibu sekalian ya diberitahukan kepada kita. Karena apa dikatakan? Kita ini agung di pemandangan Tuhan. Seperti Ayub tadi katakan. Kita ini mulia. Bahkan Tuhan sendiri mendatangi kita setiap pagi. Menjenguk kita. Mendatangi. Mungkin kita tidak sadar, kita tidak tahu mungkin akan kunjungan Tuhan. Kita ini adalah manusia yang begitu berharga di mata Tuhan. Sehingga tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang Tuhan akan tidak berikan kepada anak-anak yang dikasihinya. Semua akan diberikan Bapak Ibu. Bahkan nyawanya sendiri diberikan untuk penyelamatan kita. Jadi kita mesti bangga Bapak Ibu. Selama ada Tuhan dalam hidup kita, percayalah hidupmu akan mendapat keselamatan dan kasih karunia. Hidupmu akan disertai oleh Tuhan. Bahkan saya katakan, di dalam panas api yang begitu dahsyat, teman-teman Daniel dimasukkan. Kalau Tuhan beserta, tidak ada terjadi kecelakaan di dalamnya. Tuhan beserta dengan Daniel, dimasukkan dalam lubang singa yang mengerikan, dahsyat. Keselamatan menjadi jaminannya. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, percayalah bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita dan sangat ingin memberkati kita setiap saat. Kalau kita perhatikan hari-hari ini Bapak Ibu sekalian, tema untuk tahun ini itu adalah badai corona. Yang membuat banyak orang stres, putus asa, Tetapi bagi orang yang percaya selalu ada terang Kristus yang akan menuntun hidup kita pada rancangannya yang ajaib, Bapak Ibu. Banyak orang-orang yang di luar sana karena putus asa dengan kondisinya, dengan kesehatannya, dengan masa depannya, dengan gaya hidup yang baru. Dia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Walaupun vaksin sudah ada, tapi apakah itu menjadi jaminan bahwa akan kembali pada kehidupan seperti yang dulu sebelum ada virus ini. Nah, itu kadang-kadang membuat orang banyak yang putus asa. Tetapi percayalah, kita sebagai orang-orang yang dikasihi, anak-anak terang, Yesus selalu beserta. Kalau kita memperhatikan dan sangat mengasihi Dia melalui kebenaran firman-Nya. Mari kita lihat. Yeremia 5 ayat 22 dikatakan, "Masakan kamu tidak takut kepadaku? Demikianlah firman Tuhan. Kamu tidak gemetar terhadap aku? Bukankah aku yang membuat pantai pasir sebagai pembatas bagi laut? Sebagai perhinggaan tetap yang tidak dapat dilampauinya. Biarpun ia bergelora, ia tidak sanggup. Biarpun gelombang-gelombangnya ribut, mereka tidak dapat melampauinya." Firman Tuhan, Bapak Ibu. Apa yang menakutkan kita hari-hari ini? Digambarkan seperti gelombang laut yang begitu dahsyat. Kapal yang besar pun bisa dibalik, Bapak Ibu. Tetapi Tuhan itu memberi suatu batas. Seganas-ganas gelora ombak itu, Dia tidak akan dapat melampauinya di sini. Berarti Tuhan punya otoritas dalam hidup kita, Bapak Ibu. Tuhan akan membentengi kita. Seberapapun hebat gelombang gelora dunia yang menakutkan ini, Tuhan akan memberikan suatu batas. Dia tidak akan dapat melampaui, menghanyutkan anak-anak, orang-orang yang dikasihinya. Oleh karena itu dikatakan, hendaklah engkau takut dan gentar akan Tuhan. Kenapa sekali lagi Bapak Ibu? Karena kita adalah biji matanya. Kita menjadi kekasihnya. Kita memiliki
Roh Allah dalam hidup kita. Dia mengasihi kita yang terus ingin bersekutu. Bahkan dia mengunjungi kita setiap pagi. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Mari kita lanjutkan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh dunia ini yang begitu luar biasanya ini. Ya. Sekali lagi saya katakan sebagai bekal kita untuk memasuki tahun 2021, milikilah pikiran Kristus. Milikilah perasaan Kristus. Milikilah kehendak Kristus dalam hidup kita. Karena disitulah kita akan merasakan damai sejahtera sukacita. Apa yang menjadi kehendak, apa yang menjadi pikiran, apa yang menjadi perasaan Kristus itu dilimpahkan dalam hidup kita melalui Roh Kudus dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, untuk kita bisa mengerti akan semuanya ini, manunggal dengan Roh Allah, Roh Kudus ini, hidup kita juga harus kudus masalahnya. Hidup kita juga harus menjadi tempat yang kudus, tempat daripada Roh Kudus ini untuk terus ada dalam hidup kita. Nah, bagaimana caranya ini? Supaya kita tetap hidup di dalam kasih karunia Allah ini. Tidak ada cara lain Bapak Ibu. Yang pertama ditulis di Mazmur 119 ayat 165 dikatakan, besarlah ketentraman orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Yang pertama dikatakan Bapak Ibu, kita harus mencintai Taurat Tuhan. Kita harus mencintai perkataan-perkataan Tuhan. Kita harus mencintai firman-Nya. Karena firman ini adalah pribadi Allah. Firman ini adalah Allah sendiri. Firman ini adalah kehendak Allah sendiri. Firman ini adalah perasaan Allah sendiri. Kita harus mencintai firman ini sampai melebur menjadi satu dalam hidup kita. Sampai melebur menjadi satu di dalam jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak kita. Firman ini melebur menjadi satu. Sampai firman itu melebur menjadi satu di dalam roh kita. Nah, ini yang harus kita miliki Bapak Ibu. Ya, tidak ada cara lain. Karena Tuhan itu bekerja berdasarkan firman-Nya. Bagaimana kalau kita tidak mengerti akan firman Tuhan? Kita tidak dapat mengerti pikiran Kristus. Kita tidak mengerti perasaan Kristus. Kita tidak mengerti kehendak Kristus. Hanya melalui kita mencintai Taurat, firman ini, maka ketentraman, damai sejahtera itu selalu melimpah-limpah keluar daripada hidup kita. Yang pertama, cintailah firman Tuhan. Yang kedua, dikatakan Mazmur 143 ayat yang ke-10, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Yang kedua, selain kita mencintai firman Tuhan, yang kedua kita apa? Melakukan kehendak-Mu, melakukan kehendak apa yang tertulis di dalam firman ini. Dan melalui roh, huruf besar, roh-Mu, Roh Kudus, itu yang menuntun kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Nah, ini yang terdapat di dalam Yosua. Renungkan Taurat firman Tuhan itu siang dan malam. Supaya engkau mengerti apa yang ada di dalamnya. Sehingga engkau bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. Dan ini membuat perjalananmu berhasil dan engkau beruntung. Nah, di sini Bapak Ibu. Kenapa?
selain kita ngerti pikiran, perasaan, kehendak Tuhan melalui firman Tuhan yang manunggal dengan hidup kita, nah kemudian roh ini mulai menuntun sesuai dengan firman yang manunggal dalam hidup kita ini. Step by step dia akan menuntun kita. Nah inilah Bapak Ibu yang membuat perjalanan kita itu berhasil dan beruntung. Dan roh ini menuntun kita pada jalan yang rata. Jalan yang baik. Jalan yang penuh dengan sukacita. Jalan yang penuh dengan kemenangan. Jalan yang penuh dengan damai sejahtera. Ya, bukan berarti terus tidak ada masalah. Tidak ada problem. Tidak ada tantangan. Tantangan tetap ada Bapak Ibu. Problem tetap banyak. Kita melewati semua ini, tetapi ada penyertaan Tuhan. Ya, seperti Yusuf, begitu dia memperjelaskan mimpi kepada raja, kemudian raja mengangkat dia menjadi orang yang kedua setelah raja, tantangannya banyak sekali. Banyak orang yang tidak suka. Siapa Yusuf? Orang penjara yang tidak ada harapan untuk keluar, tiba-tiba menjadi orang yang nomor 1 di Mesir setelah Fir'aun. Mungkin orang-orang penasihat-penasihat, menteri-menteri pada waktu itu pasti ya tidak suka. Itu tantangannya. Tetapi selama roh Allah ada dalam hidup Yusuf, dia berjalan menuntun terus step by step. Step by step, terus dia tuntun. Sampai semua rencana, pikiran, perasaan, kehendak Tuhan buat lumbung. Bagaimana buat lumbung? Lumbung yang seberapa besar? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya menyimpan gandum 7 tahun tidak rusak? Teknologi sekian ribu tahun yang lalu loh. Kalau bukan hikmat Allah tidak bisa. Daniel juga begitu dengan teman-temannya. Banyak tantangan, banyak problem, banyak tekanan. Tetapi karena dia mencintai Taurat dan minta roh Allah untuk menuntun hidupnya, dia berjalan terus. Sampai pada kehendak Allah dinyatakan dalam kehidupannya yang mulia. Yang ketiga Bapak Ibu, bagaimana kita bisa memiliki pikiran dan perasaan Kristus ini. Yang ketiga, Yakobus 5 ayat yang ke-17 dikatakan, Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa, supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, berdoalah dengan sungguh-sungguh. Karena berdoa ini merupakan napas hidup manusia rohani kita. Berdoa ini merupakan suatu komunikasi kita dengan Tuhan. Berdoa ini merupakan suatu ungkapan isi hati kita kepada Tuhan. Berdoa ini merupakan suatu ungkapan hati kita untuk memuji-muji Tuhan. Dalam doa ini kita bersekutu, kita bermazmur, kita bersyukur kepada Tuhan. Melalui doa juga Tuhan akan berkomunikasi, berinteraksi dengan kita di dalam doa. Dikatakan doa yang sungguh-sungguh. Elia manusia biasa dikatakan seperti kita. Tapi dia berdoa dengan sungguh-sungguh, minta tidak hujan 3,5 tahun dan Tuhan mengabulkan. Karena ini adalah doa yang sungguh-sungguh dan doa ini merupakan doa kehendak Bapa sendiri. Yang diberitahukan kepada Elia melalui roh yang manunggal dengan rohnya ini. Ini Bapak. Bagaimana rahasia doa yang luar biasa. Ya, selain kita mencintai Taurat Tuhan, kita melakukan dengan sungguh-sungguh, minta pimpinan Roh Kudus. Nah, dari situ kita juga berdoa. Ya. Membicarakan
pimpinan Tuhan demikian menghadapi problem apa yang harus aku lakukan. Nah, itu di dalam doa ada komunikasi. Ada suatu percakapan yang begitu akrab antara bapa dan anak. Dan di situ Tuhan akan berbicara banyak kepada kita. Berbicara secara bebas kepada kita. Bahkan Roh Kudus juga ikut turut berdoa. Ya, dengan ucapan yang kadang-kadang kita tidak bisa keluarkan, bisa dirasakan dalam hati kita yang galau, yang sesak, tetapi tidak dapat diucapkan. Tapi Roh itu membantu kita berdoa, mengeluarkan dengan kata-kata yang tak terucapkan. Dan itu sampai kepada Bapa. Dan itu yang menjadi jawaban doa kita. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang baik ini, pada akhir tahun ini, kita merenungkan perjalanan kita. Apa yang menjadi pengalaman kita bersama dengan Tuhan, pribadi lepas pribadi. Melalui peristiwa-peristiwa yang kita hadapi hari-hari ini, justru membuat kita lebih dekat kepada Tuhan. Membuat kita lebih akrab dengan Tuhan. Membuat kita lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, kita perhatikan jam-jam doa kita. Kita perhatikan persekutuan kita dengan Tuhan. Kita perhatikan persekutuan kita, rasa haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Nah, kita pertimbangkan. Kalau ini kurang Bapak Ibu, melalui kebenaran firman Tuhan pada kesempatan yang baik ini, milikilah pikiran Kristus. Karena kalau kita memiliki pikiran Kristus itu, ya apa yang Tuhan alami selama dia menjadi manusia, ya, itu pun yang kita alami. Apa yang dialami oleh Tuhan menghadapi tantangan-tantangan dunia dan bagaimana Tuhan menjawab tantangan ini dan menghasilkan suatu kemenangan yang luar biasa. Dan itu pun yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Kita menghadapi tantangan-tantangan dunia. Nah, melalui pikiran dan perasaan Kristus dalam hidup kita, kita bisa menjawab ya setiap tantangan kehidupan yang ada dalam dunia ini. Sekali lagi Bapak Ibu, bagaimana caranya ini? Cintailah firman Tuhan ini. Renungkan Taurat Tuhan ini siang dan malam. Cintailah dengan sungguh-sungguh. Tidak ada waktu yang tidak engkau tiba-tiba engkau pikirkan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, minta pimpinan Roh Allah untuk kita bisa melakukan firman ini dengan sungguh-sungguh sesuai dengan kehendaknya. Biar Roh Allah ini yang menuntun kita. Kemudian yang ketiga, berdoalah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena disitulah kita bisa mengungkapkan isi hati kita. Apa yang menjadi kelemahan kita, apa yang menjadi kekhawatiran kita, kesulitan kita. Kita berdoa kepada Tuhan. Bahkan Roh Kudus ini turut berdoa, membantu kita berdoa kepada Tuhan. Dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Nah, disitulah Bapak Ibu, kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan, damai sejahtera demi damai sejahtera. Bukan berarti tantangan tidak ada, tantangan tetap ada, bahkan lebih hebat untuk tahun-tahun yang akan datang. Tapi justru tantangan yang hebat ini, Tuhan yang luar biasa, lebih hebat ada dalam hidup kita. Dan Roh yang ada dalam hidup kita mengalahkan semua apa yang ada dalam dunia ini. Dan kita akan tampil menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Dan saudara semua akan dipakai Tuhan pada akhir zaman ini. Menjadi orang yang menyaksikan kebaikan Tuhan. Dan kau sendiri mengalami kebaikan Tuhan. Sehingga banyak jiwa dimenangkan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan. Biar kebenaran firman Tuhan ini menjadi benih yang baik Bapak Ibu. Boleh tertabur, tertanam, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur atas segala kebaikan-Mu.
pada kesempatan yang baik ini Tuhan, kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami boleh mendapat kekuatan yang baru Tuhan. Bagaimana kami hidup di dalam Engkau, Engkau di dalam kami Tuhan. Kami memiliki pikiran, perasaan, kehendak Kristus dalam hidup kami. Biar Tuhan, Engkau yang memimpin kami. Dan Roh-Mu terus Tuhan membimbing kami sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya Tuhan. Dan kami boleh bertindak dan melangkah dengan hati-hati sesuai dengan pimpinan daripada Roh Kudus dalam hidup kami. Dan ini yang membuat perjalanan kami berhasil dan beruntung. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan ini yang menjadi kekuatan kami Tuhan. Kami tidak takut lagi, kami tidak gentar lagi, kami tidak khawatir lagi, kami tidak cemas, kecewa untuk masa-masa yang akan datang, yang akan kami lalui, yang begitu gelap Tuhan. Tapi kami percaya pada hari ini juga kami hidup di dalam firman-Mu, firman-Mu dalam hidup kami. Kami berjalan bersama dengan Engkau dan Roh Allah, Roh Kudus memimpin setiap langkah kami. Dan ini akan mendatangkan damai sejahtera, kesukaan besar. Karena Engkaulah Tuhan yang sanggup, yang memiliki masa depan itu. Yang mengasihi kami, mendatangi kami setiap pagi. Terima kasih Bapa atas kasih sayang kemurahan-Mu. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Shalom, puji Tuhan, Ibu Bapak dikasih Tuhan. Kembali kita sudah boleh beribadah pada hari ini. Kita boleh memuji, memuliakan Tuhan. Ya, memang di akhir tahun kita harus tetap mengucap syukur, tetap beribadah, tetap setia kepada Tuhan. Ya, Ibu Bapak, saya akan berikan sedikit pengumuman. Ingat dan catat, ya, Natal kita, Natal umum. Kita adakan tanggal 20 Desember ya. 20 Desember jam 10 pagi ya. Jadi Natal umum 20 Desember jam 10 pagi live YouTube ya. Jadi Ibu Bapak bisa mengikuti live ini jam 10 pagi ya. Tanggal 20 Desember. Tolong diingat, biasanya kita Natal tanggal 25 Desember, tapi kali ini tanggal 20 Desember jam 10 pagi ya. Ibu Bapak dikasih Tuhan, kegiatan gereja kita, sekretariat maksudnya, itu diliburkan ya. Terhitung tanggal 25 Desember sampai tanggal 3 Januari ya. Tanggal 4 itu kita sekretariat normal kembali ya. Untuk itu Ibu Bapak sehubungan juga dengan perjamuan suci untuk 31 Desember dan untuk awal tahun, Ibu Bapak dapat mengambil hosti ya. Hosti dan anggur ya paling lambat ya tanggal 24 Desember ya. Bisa mengambil double ya. Double untuk akhir tahun dan untuk awal tahun 21. Jadi supaya dapat mengambil di sekretariat terakhir tanggal 24 Desember ya.
Kemudian pengumuman untuk Joyful Kid, Natal Joyful Kid kita diadakan tanggal 25 Desember ya, streaming ya. 25 Desember untuk Joyful Kid ya. Kegiatan-kegiatan lain di antara 25 sampai 3 Januari ditiadakan ya, ditiadakan. Kegiatan lain berarti ada Solid ya, EOC Dewasa Muda, Doa Malam FC yang di tanggal-tanggal itu ditiadakan, dan kita akan start mulai di tanggal 4 Januari 21 ya. Itu saja Ibu Bapak yang dikasih Tuhan ya, kita tetap berdoa ya, menyongsong akhir tahun ini. Tuhan memberkati juga keluarga-keluarga kita, anak-anak kita yang masih sekolah, juga berdoa untuk negara kita, bangsa kita, sehingga dapat melalui ya pandemi COVID ini dan ekonomi segera dipulihkan ya. Puji Tuhan, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, tidak ada pengumuman yang lain. Saya undang Ibu Bapak untuk bangkit berdiri dan kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Bapa dalam surga, kami ucap syukur, terima kasih Engkau sudah pimpin Tuhan ibadah kami pada hari ini. Engkau sudah pimpin mulai awal, pertengahan hingga selesainya. Memberkati anak-anak-Mu yang ikut ambil bagian dalam pelayanan Tuhan, apapun pelayanan mereka, Tuhan berkati. Memberkati umat-Mu juga yang ikut ambil bagian dalam ibadah pada hari ini, Tuhan juga memberkati. Terlebih memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Gunarso yang sudah menyampaikan pesan Tuhan. Tuhan, pakai hamba-Mu, kiranya memberkati, biarlah dimanapun hamba-Mu berada, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, memberkati Tuhan anak-anak-Mu, secara ekonomi, kesehatan juga jagai, supaya tidak ada yang sakit Tuhan. Tapi jika ada yang sakit, kiranya Engkau menjamah Tuhan. Dalam nama Yesus, disembuhkan oleh Tuhan. Yang kekurangan Tuhan cukupi, yang jalan buntu Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami berdoa untuk rangkaian ibadah akhir tahun. Kiranya Tuhan Engkau memberkati. Mulai ibadah Natal Tuhan 20 Desember nanti jam 10 pagi Tuhan memberkati. Biarlah di perayaan kami peringati hari kelahiran Tuhan dengan sukacita. Tuhan memberkati ya. Kiranya memberkati anak-anak-Mu, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, juga perangkat Tuhan, handphone, laptop, internet, semuanya berjalan dengan baik, sehingga ibadah ini boleh terus mempermuliakan nama-Mu. Memberkati juga Natal Joyful Kid 25 Desember Tuhan. Engkau memberkati streaming ini sehingga anak-anak kami Joyful Kid boleh bersukacita juga merayakan hari kelahiran Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa. Tak lupa berdoa untuk ibadah akhir tahun lewat Zoom 31 Desember nanti. Kiranya Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah di akhir tahun ini juga dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang sedang menimpa negeri ini.
Terima kasih Bapa dalam surga, saatnya sebentar kami akan akhiri ibadah kami pada hari ini. Kiranya sebelum kami akhiri, Engkau turunkan berkat atas kami Tuhan. Untuk itu Ibu Bapak Saudara kasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita akhiri ibadah kita dengan berkat Tuhan. Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Bapa di surga, kasih sayang dari Putra yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, juga persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai, memberkati rumah tangga saudara, memberkati kesehatan saudara, memberkati usaha pekerjaan saudara, memberkati pendidikan seluruh keluarga saudara, terlebih memberkati pelayanan saudara. Hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin.